Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurmaida dan rekan saya Gina Herniawati di sini menjelaskan tentang kurikulum Pensib. Sebelum kita ke kurikulum Pensib itu sendiri, kita akan menjelaskan juga pengertian kurikulum dan jenis-jenis kurikulum. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari kata Yunani, yaitu kurir. Artinya pelari, serta kurer yang artinya tempat berpacu. Nah, istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, hal tersebut diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Di sini juga ada kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu sendiri adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kurikulum. Yang pertama yaitu Separate Subject Curriculum. Nah, jenis kurikulum ini yaitu jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Nah, istilah lain dari kurikulum ini ialah kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Nah, dikatakan demikian karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Penyusunannya itu sendiri didasarkan atas pengalaman dan kebudayaan umat manusia sepanjang masa, lalu disederhanakan dan disusun secara logis, kemudian disesuaikan dengan umur dan perkembangan anak didik. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh anak didik dengan menggunakan jenis kurikulum ini kayak hanya berupa pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau saja gitu. Jadi sifatnya hanya merupakan pengetahuan-pengetahuan agar menghafal dan mengingatnya doang gitu. Nah, tidak ada unsur membimbing anak didik agar suka menyelidiki atau mengembangkan pengetahuan yang diperoleh untuk kemajuan. Nah, yang kedua yaitu ada correlated kurikulum, di mana kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Nah, correlated kurikulum ini adalah jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Nah, mata pelajaran baru disebut broad field. Jadi, pada mulanya penggunaan kurikulum ini hanya sekedar menyinggung bahan mata pelajaran yang jarang ada kaitannya gitu. Kemudian berkembang menjadi fusion atau broad field, dalam arti korelasi dari mata pelajaran yang lebih luas. Nah, mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa gitu. Jadi sehingga yang satu memperkuat yang lainnya, yang satu melengkapi yang lainnya gitu. Jadi mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gina Herniawati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang Anissa Nurmaidah telah sampaikan. Jenis kurikulum yang ketiga yaitu integrated kurikulum atau kurikulum yang dipadukan. Kurikulum integrasi merupakan jenis organisasi kurikulum yang dipadukan, yakni beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan, dalam arti menghapus segala pemisahan dari bermacam-macam mata pelajaran yang lepas-lepas. Dengan kata lain, penyajian bahan pelajarannya dalam bentuk keseluruhan. Pada jenis kurikulum ini diutamakan pencapaian tujuan, yaitu membentuk manusia dalam kepribadian yang kuat atau integrate dan harmonis. Selanjutnya ada model kurikulum pensif.
Yang pertama, model kurikulum reguler penuh, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi. Model kurikulum reguler dengan modifikasi. Kurikulum reguler dimodifikasi oleh guru dengan mengacu pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, model kurikulum PPI. Model kurikulum ini, kurikulum disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang melibatkan berbagai pihak. Guru mempersiapkan program pembelajaran individual atau PPI yang dikembangkan bersama tim penggabung kurikulum sekolah. Model ini diperuntukkan bagi siswa yang tidak memungkinkan mengikuti kurikulum reguler. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.